Hai guys, balik lagi nih sama aku Alinda Yuri. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang The King's Speech. So, stay tune terus. Film The King's Speech ini yaitu film biografi drama serial Britania Raya yang ada pada tahun 2010. Film The King's Speech ini disutradarai oleh Tom Hooper. Film The King's Speech ini ditayangkan secara perdana pada Festival Film Telluride pada tanggal 6 September 2010. Ditayangkan secara perdana pada tanggal 6 September 2010 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 26 November 2010 secara terbatas. Dirilis juga di Britania Raya pada tanggal 7 Januari 2011. Bahkan, film ini pun mendapat kritikan yang sangat bagus dari para kritikus. Wow, it's amazing. So, tanpa berlama-lama, mending langsung aja kita simak sinopsis dari film The King's Speech. My husband is, he's required to speak publicly. The King's Speech mengisahkan perjalanan Raja George ke-6, Pangeran Albert Frederick Arthur George, yang merupakan seorang Duke of York, menuju tahta tertinggi di kerajaan Inggris. Dengan kepercayaan tinggi bahwa kegagapan yang diderita oleh suaminya bisa sembuh, Ratu Elizabeth mendatangi setiap dokter maupun terapis yang berkompeten di wilayah kerajaan Inggris. Hingga suatu ketika, beliau bertemu dengan seorang terapis bicara berumur 50 tahun berasal dari Australia dan juga seorang aktor teater. Pertemuan antara seorang terapis ini dengan Pangeran Albert mampu membuat perubahan yang besar bagi kehidupan keduanya. Perjuangan yang harus ia lalui tidaklah mudah, lantaran ia mengalami kegagapan dalam berbicara. Ratu Elizabeth adalah satu-satunya orang yang berupaya mencari solusi yang terbaik untuk membebaskan Raja George VI dari kegagapan yang ia derita sejak berumur 4 tahun. I speak for them, but I can't speak. You could do it and even be governed by fear. Raja George VI atau sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Albert, yaitu bukanlah pewaris tahta kerajaan Inggris yang sesungguhnya. Ia memiliki seorang kakak laki-laki yang lebih berhak atas tahta kerajaan, karena dia sudah menjadi sebuah tradisi di Inggris bahwa anak lelaki pertama kelak akan menjadi raja berikutnya jika raja yang memimpin pada saat itu meninggal. Namun, karena Pangeran David memiliki suatu hubungan yang terlarang dengan seorang wanita bersuami serta kepemimpinannya yang buruk, sehingga memaksa Pangeran Albert untuk menggantikan kakaknya menjadi seorang raja. The King's Speech diadopsi dari kisah nyata kerajaan Inggris yang berlatar pada masa Perang Dunia Kedua. Permasalahan yang diangkat dalam film ini yaitu kekurangan yang dimiliki seorang raja, yaitu gagap, serta pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan di tengah situasi krisis. Nah, gimana guys setelah aku jelasin sinopsisnya? Pasti seru banget kan? So, kita lanjut ke teori komunikasi. A few moments later, 1 hour later. Yang pertama yaitu jangan merokok sebelum tampil. Pada sebagian banyak orang, memang merokok sebelum tampil itu adalah sebuah kebiasaan. Karena itu salah satu cara mereka untuk membuat mereka sedikit lebih tenang, sedikit lebih rileks. Tetapi sebenarnya itu tidak baik jika kita berbicara di depan umum dengan kondisi yang terbatuk-batuk dan membuat tenggorokan kita terasa kering. Yang kedua yaitu adalah membuat tenggorokan kita serileks mungkin dengan cara memperkuat lidah. Di sini kita bisa menerapkan prinsip tongue twister. Nah, tongue twister di sini yaitu mengulang beberapa kata atau banyaknya kata yang kita rasa sangat sulit untuk kita ucapkan. Sehingga jika kita mengulang terus-menerus, kita akan terbiasa dan tidak akan ada hambatan. Yang ketiga, di sini kita bisa membangun kekuatan diafragma dengan cara melatih pernafasan kita. Kita bisa melatih pernafasan kita di seluruh tubuh, terutama di bagian wajah, karena otot-otot wajah kita supaya tidak tegang dan diafragma kita juga semakin lebih kuat. So, lanjut yang ke terakhir. Di sini aku bakal sharing juga ke kalian tentang teori komunikasi. Teori komunikasi yang ada pada film The King's Speech ini yaitu teori dari Ivan Pavlov tentang classical conditioning, yang artinya pengkondisian baik atau bisa juga disebut dengan proses generalisasi. So, segitu dulu bahasan tentang film The King's Speech dari aku. Semoga bermanfaat. See you next on my video.